Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul kembali dalam rangka di sini saya akan membuat tugas yang sudah diberikan oleh dosen mata kuliah usul fikih yaitu Bapak Dr. Juni Bedu LCMA. Salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang mana kita selaku umatnya tentunya mengharapkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang hukum rukhsah dan azimah. Rukhsah. Pengertian rukhsah secara etimologi berarti kemudahan, kelapangan, dan kemurahan. Seperti memurahkan harganya. Sedangkan rukhsah menurut terminologi adalah hukum yang ditetapkan berbeda dengan dalil yang ada karena ada uzur. Dalil-dalil yang diperbolehkannya rukhsah sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan juga ada dari surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan dari hadis itu merupakan keringan dari Allah. Siapa yang memaksanakannya maka itu lebih baik, dan apabila tetap melaksanakan puasa maka tidak apa-apa. Adapun hukum-hukum rukhsah, di sini hukum rukhsah dapat dikelompokkan menjadi yang pertama ada rukhsah wajib, rukhsah sunnah, rukhsah mubah, rukhsah khilaf al-aula atau lebih utama ditinggalkan, dan yang terakhir rukhsah makruh. Yang pertama rukhsah wajib. Contohnya memakan bangkai bagi orang yang sedang kelaparan atau meminum arak atau khamar bagi seseorang yang tenggorokannya tersumbat hingga tak bisa bernafas. Hukum makan bangkai atau minum arak hukumnya haram, akan tetapi karena sudah dalam keadaan darurat dan merupakan satu-satunya jalan yang diyakini bisa menyelamatkan jiwanya, maka hal itu wajib dilakukan. Yang kedua rukhsah sunnah. Misalnya sholat qashar bagi seorang musafir yang telah melakukan perjalanan sesuai ketentuan syariat, dan berbuka puasa bagi orang yang uzur seperti sakit keras atau musafir yang mengalami musyaqqah bila melaksanakan puasa. Demikian pula mengakhirkan sholat zuhur karena cuaca pada awal waktu zuhur sangat panas. Semua contoh di atas merupakan rukhsah yang sunnah dikerjakan. Yang ketiga ada rukhsah mubah. Contohnya seperti transaksi pesan memesan atau jual beli salam. Jenis transaksi ini dikategorikan rukhsah yang mubah karena syarat jual beli harus ma'bud, yaitu dalam genggaman. Maka hukum asalnya tidak diperbolehkan karena dipandang adanya maslahat antara penjual dan pembeli, maka akad salam dibolehkan. Yang keempat ada rukhsah khilaf al-aula atau lebih utama ditinggalkan. Seperti membilas bagian luar sepatu kulit atau al-khuf atau muzah, menjamak sholat atau berbuka puasa bagi seorang musafir yang tidak mengalami musyaqqah bila harus mengerjakannya. Begitu pula tayamum bagi orang yang telah mendapat air tapi harus dibeli dengan nilai di atas harga standar, sementara dia sebenarnya memiliki uang atau mampu untuk membelinya. Semua toleransi atau rukhsah dalam contoh di atas lebih utama untuk tidak dikerjakan. Yang terakhir ada rukhsah makruh. Contohnya mengqashar sholat dalam perjalanan yang belum mencapai 3 marhalah. Kemaruhan ini dimotivasi untuk menghindari khilaf Imam Hanafi yang tidak memperbolehkan qashar sebelum perjalanan mencapai 3 marhalah atau 142 km versi Hanafiyah. Sementara Al-Safiyah menilai 2 marhah cukup untuk melakukan qashar.
Sebab-sebab terjadinya rusak atau keringanan terdapat beberapa hal. Yang pertama, berpergian atau safar. Yang kedua adalah sakit. Yang ketiga adalah terpaksa. Yang keempat, lupa. Yang kelima ada kebodohan. Dan yang keenam adalah kesukaran umum. Mari kita bahas dari yang awal. Yang pertama, pergian atau safar. Sehingga dibolehkan untuk tidak berpuasa, menjamak dan mengqasar salat, meninggalkan salat Jumat dan berjamaah. Yang kedua adalah sakit. Dalam kondisi sakit ini dibolehkan tidak berpuasa, salat sambil duduk, dan makan makanan yang haram sekedar untuk obat, dan juga dibolehkan untuk tayamum. Terpaksa. Dalam keadaan terpaksa dibolehkan merusak hak milik orang lain. Makan bangkai, makan khamar, minum khamar, atau bahkan mengucapkan perkataan yang membawa kekafiran akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di sini ada firman dari Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Man kafara billahu min ba'di imanihi ila man akriha wa qalbuhu mutmain bi'ul imani walakinna man saraha bi'ul kufri sadaran fa alaihim adab minallahi wa lahum azabun azim." Yang artinya, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Quran Surat An-Nahl ayat 106. Yang keempat adalah lupa. Karena lupa, maka orang yang makan dan minum padahal sedang berpuasa, maka puasanya tidak batal. Yang kelima adalah kebodohan. Jahalah, dengan kata lain tidak tahu, maka orang yang tidak tahu bodoh itu boleh membalikkan barang yang sudah dibelinya lantaran terdapat cacat sementara ia tidak mengetahui pada waktu akad. Yang keenam adalah kesukaran umum, sepertinya kesukaran menghindari najis dan gemericiknya hujan akibat berlalu lalangnya kendaraan. Selanjutnya kita akan masuk ke pengertian azimah. Secara etimologi, azimah berarti maksud atau tekad yang kuat. Dan secara terminologi, para ulama usul fikih merumuskannya dengan hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada seluruh hambanya atau mukallaf secara umum sejak semula. Maksudnya, sejak ulama pensyariatannya tidak berubah dan berlaku untuk seluruh umat, tempat dan masa tanpa kecuali. Seluruh hukum taklifi termasuk dalam azimah dan para mukallaf dituntut untuk melaksanakannya dengan mengerahkan kemampuan untuk mencapai sasaran yang dikehendaki hukum tersebut. Macam-macam azimah. Yang pertama ada hukum yang disyariatkan sejak semula untuk kemaslahatan umat manusia seutuhnya, seperti ibadah, muamalah, jinayah, dan seluruh hukum yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan umat di dunia maupun di akhirat. Yang kedua ada hukum yang disyariatkan karena adanya suatu sebab yang muncul, seperti hukum mencaci maki berhala atau sembahan agama lain. Hal ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang yang menyembah berhala atau sesembahannya dicela akan berbalik mencela Allah. Yang ketiga ada hukum yang disyariatkan sebagai pembatal atau nasih bagi hukum sebelumnya, sehingga mansus seakan-akan tidak pernah ada. Status nasih dalam kasus seperti ini adalah azimah. Dan yang keempat, hukum pengecualian dan hukum-hukum yang berlaku umum. Contohnya seperti firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, "Wala yuhillu lakum an tahuzu mimma ataitumuhunna saf'a ila an yahafa ala yuqimu hududallah." Yang artinya, tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum dari Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 229. Baiklah, berakhir sudah apa yang sudah saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.